Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian khusus Ramadan. Tema yang kita angkat sekarang adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa ini dianggap spesial? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, baik sekaligus 30 juz di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam turun secara berangsur-angsur, dan pertama kali turunnya adalah di bulan Ramadan pula. Jadi antara Al-Quran dan Ramadan memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itulah maka di bulan Ramadan Nabi SAW, para sahabat, juga para ulama mengkhususkan waktu mereka untuk membaca Al-Quranul Karim daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Membaca Al-Quran ini ada dua jenis. Kedua-duanya harus kita lakukan. Pertama disebut tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah artinya tasdiqu akhbarihi, tanfidhu ahkamihi, bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Tilawah hukmiyah artinya membenarkan seluruh isi Al-Quran, seluruh beritanya, seluruh informasinya, baik informasi zaman baheula seperti kisah-kisah para nabi dan kaumnya yang durhaka, kan dijelaskan dalam Al-Quran. Kita tidak tahu, tidak menyaksikan, tidak melihat, tapi wajib kita percayai kebenarannya. Atau yang akan datang di akhir zaman akan munculnya dabah dari muka bumi. Diterangkan dalam Al-Quran akan munculnya dukhan, kabut atau asap. Itu belum terjadi, belum kita saksikan. Tapi wajib kita yakini nanti akan terjadi, dan itu pasti. Juga tentang alam kubur, juga tentang akhirat, tentang kiamat, tentang surga, neraka. Tidak masuk akal. Nanti di akhirat itu mulut dikunci, tak bisa bicara. Apa yang bicara? Tangan kita, paha kita, daging kita, tulang kita bicara. Nggak masuk akal. Tapi wajib kita percaya, karena itu semua diterangkan di dalam Al-Quran. Ini termasuk bagian dari tilawah hukmiyah. Juga melaksanakan seluruh perintah Al-Quran dan menjauhi semua larangannya. Jadi tilawah hukmiyah ini adalah pengamalan langsung dari Al-Quran. Tilawah hukmiyah ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Quran itu menjadi akhlak
tingkah laku, perilaku, perbuatan, amalan kita sehari-hari. Itu adalah tilawah hukmiyah, dan rincian penjelasan tentang hal ini nanti akan diterangkan mungkin besok. Ini yang pertama. Jenis tilawah yang kedua adalah tilawah lafziyah. Makna dari tilawah lafziyah adalah membaca secara lafaz, membaca tulisan Al-Quran. Baik membaca dalam mushaf ataupun langsung membaca dari hafalannya. Termasuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran secara benar, tajwidnya, makhrajnya. Termasuk juga umpamanya bagaimana cara melakukannya yang enak. Karena melakukan ketika membaca Al-Quran sunnah. Nabi SAW menyatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan umatku. Tidak termasuk bagian dari umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Boleh dipelajari? Boleh. Tapi lagu ini akan sesuai dengan karakter suara kita, kondisi jiwa kita, karakter sifat perilaku kita. Umpamanya kita mengikuti seorang qori yang enak gitu ya. Contohnya umpamanya salah satu imam di Masjidil Haram, baik Syekh Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais ataupun Syekh Bandar Balilah, enak lagunya, kita ikuti. Belum tentu enak kalau kita yang melakukannya, karena karakter suaranya berbeda, kemudian kondisi hati juga berbeda. Kalau Syekh Sudais ketika membaca Al-Quran tentang neraka bergetar, nangis. Kalau kita lempeng gitunya. Karena apa? Kurang penghayatan terhadap apa yang dibaca. Sudah baca saja Quran sesering mungkin, nanti dia akan menemukan lagu sendiri yang sesuai dengan kondisi hatinya, sesuai dengan karakter suaranya, nanti akan enak sendiri. Kalau dia memang berbakat. Tapi ada orang yang memang tidak memiliki bakat untuk itu, walaupun sering baca Quran, anggar we gopet, anggar we tidak enak lagunya ya. Ya tidak harus seperti itu, yang penting berupaya maksimal. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik orang. Kenapa? Karena mengajarkan sebaik-baik perkataan. Perkataan terbaik adalah firman Allah, wa man ahsanu minallahi. Dalam satu ayat hadisan, dalam ayat lain qila. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Siapa yang lebih baik ucapannya daripada ucapan Allah? Jadi ucapan terbaik adalah kalamullah, dan itu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu orang yang mahir membaca Al-Quran itu oleh Allah disatu golongankan dengan makhluk terbaik, yaitu para malaikat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu akan disatu golongankan dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah ini sebutan untuk para malaikat. Makna asal dari safarah itu bahasa kita, duta. Duta itu perantara. Kita kan pernah mendengar duta besar.
Apa itu duta besar? Orang yang ditunjuk oleh negara mewakili negara itu untuk berkomunikasi dengan negara lain dan tinggal di negara lain. Ada duta besar Saudi Arabia, ada duta besar Amerika, ada duta besar Belanda. Duta besar itu orang Indonesia mewakili pemerintah Indonesia sebagai perantara antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah lain dan tinggal di sana. Nah, dalam bahasa Arab duta besar itu disebut as-safir. Safir itu duta besar. Safarah perantara. Para malaikat disebut safarah karena mereka menjadi perantara antara Allah dengan kita. Terus oleh Allah disifati as-safar ini al-kiram dan al-bararah. Kiram itu yang sangat mulia. Al-bararah itu yang sangat baik. Pakai sangat, mulianya sangat, baiknya sangat. Ini malaikat-malaikat pilihan Allah. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mas-safarah, al-kiram, al-barah, akan disatu golongan kan. Dengan malaikat-malaikat yang mulia dan juga sangat baik. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Kenapa dia mahir? Kalau mahir pasti sering membaca, pasti sering menelaah, pasti sering berinteraksi dengan Al-Quran. Minimalnya belajar terus sampai level mahir, ahli gitu. Terus diajarkan kepada orang lain. Ini mulia nih orang. Makanya sebaik-baik manusia lah yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran, mengajarkan Quran. Semulia apa? Disatu golongankan dengan malaikat-malaikat yang mulia dan maha baik. Gimana orang yang dalam proses belajar? Kayak anak kecil belajar berjalan, apa dulu yang mereka alami? Itu ketika lelengkah halu, selangkah dua langkah, bro, ya jatuh. Selangkah dua langkah, bro, jatuh. Seperti itu. Semua orang dalam proses belajar mengalami penderitaan. Pernah kan kita belajar naik sepeda? Awal naik sepeda apa yang terjadi ketika belajar? Kadang nabrak, kadang jatuh, terus si pedal itu ngejeduk deh karena tulang keringnya. Tur teh barared, siku barared, sepeda minina pararenyon. Tapi kalau sekali dua kali kapok, seumur hidup dia tidak akan bisa pernah naik sepeda. Demikian juga yang belajar motor. Cedak ditabrakan, masuk ke got gitu kan. Pararenyon, barared si sepedanya, si motornya, barared sikunya, tuurnya, dan seterusnya. Kalau kapok, tidak akan pernah bisa naik motor selamanya. Jadi orang yang sudah bisa kekebutan naik motor itu mengalami fase itu. Orang yang pandai umpamanya memainkan sepeda sampai trial segala macam, sampai dibulak-balik, sampai lepas tangan. Itu pernah mengalami jatuh bangun terlebih dahulu. Termasuk ketika membaca Al-Quran, ya terjerumus ke dalam berbagai macam kesalahan, tajwid, makhraj, bahkan lafaz. Ya, itu pasti teralami dan dia merasa berat. Kalau di tengah-tengah proses belajar karena berat, salah terus, udah gak mau lagi belajar, seumur hidup gak akan pernah bisa membaca Al-Quran secara benar. Makanya Nabi SAW memberi motivasi ketika belajar, merasa berat, terjerumus dalam kesalahan. Kesalahannya tidak dianggap dosa. Kesalahannya diampuni, penderitaannya ketika dalam proses belajar dipahalai. Kata Nabi SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran."
Orang yang sedang dalam proses membaca Al-Quran, dia ya tak tahu itu terbata-bata, agak ege, ya. Karena apa? Karena dalam proses belajar banyak terjerumus dalam kesalahan. Wa huwa alaihi syaq, dan dia merasakan penderitaan. Dah gemes atau ya, guruna gemes teh. Gemes guruna teh, lamun teu sabar hese eleh salah wae mana disintruk kadang-kadang ya. Ingat nggak dulu zaman kita masih kecil, zaman saya masih kecil, da guru teh tuh nyepeng paneungeul atuh. Ya. Ketika anak kecil, anak didiknya, muridnya membaca satu-satu, so digiwing-giwing gitu. Salah setah. Benar gitu kan. Anak sekarang mah tidak ada kan yang begitu kan. Bisa lapor polisi zaman ayeuna mah. Ustad ditahan gara-gara ninggal budak ketika belajar ngaji. Makanya hasilnya kan berbeda. Nah itu ada penderitaan guru kehel, muridnya juga kehel ke dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Pahala terhadap usahanya. Usaha untuk memperbaiki bacaan, mempelajari bacaan. Yang kedua terhadap penderitaan yang dia alami. Adapun kesalahannya ma'fu. Kesalahan itu dimaafkan. Karena ya dimaklumi sedang proses belajar. Dimaklumi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seorang mukmin yang nikreh tur ngeureuy, yang berusaha terus untuk belajar sampai bisa, akhirnya dia terus membaca Al-Quran. Ini istimewa. Keistimewaannya hasil dari perjuangannya. Kenapa dia bisa bagus? Kenapa dia bisa lancar membaca Al-Quran secara benar? Itu berjuang dulu itu. Mengalami jatuh bangun ketika belajar, mengalami rasa gemes, rasa kesal ke diri sendiri, mengalami dicepret heula ku guruna. Makanya ketika sudah bisa terus membaca Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memuliakannya. Disatukan dengan para malaikat, dianggap manusia terbaik. Lalu oleh Rasul SAW diumpamakan sebagai sebuah buah yang rasanya manis dan aromanya harum. Sebagaimana dalam salah satu hadis diterima dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang mampu membaca Al-Qur'an. Bukan sekadar mampu tapi benar bacaannya. Bukan sekadar mampu dan benar tapi terus membaca Al-Quran rutin seperti buah utrujah. Saya lupa terus. Saya nggak tahu sampai sekarang buah utrujah itu kayak apa. Bertanya pernah tapi belum pernah lihat. Ketika ke daerah Timur Tengah, Saudi umpamanya, ketika haji atau umrah atau ke Oman atau ke Qatar atau ke Kuwait, itu belum pernah melihat. Pernah nanya, utrujah itu kayak apa? Wah sekarang susah katanya. Ingin mencari. Bagaimana karakter buah utrujah? Rasanya enak, manis, dan aromanya harum. Mungkin kalau di Indonesia mah gitunya si montong ya teteh bagi yang suka. Rasanya manis, manisnya itu sampai nyeleket ke hati, sampai ke tulang sumsum itu manisnya teh, sampai perembenta. Aromanya wangi. Tapi sekali lagi bagi yang suka, bagi yang nggak suka, bau gitu ya. Bagi saya suka si montong. Nggak peduli kolesterol. Nggak peduli berlemak ayam hajar we gitunya. Nggak peduli harganya 1 juta seton. Asal ada, uangnya ada, barangnya bagus, dimakan. Itu
manis dan wangi. Bagi yang suka. Lalu kata Nabi, wa mathul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathal tamrah la riha laha wa ta'muha thayyib. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Maksud la yaqra'ul Qur'an bukan tidak bisa, dia bisa. Tapi jarang baca Al-Qur'an. Itu seperti buah kurma. Tidak memiliki aroma. Nah, kurma kan tersengit, tidak wangi, tapi juga tidak bau kan. Tapi rasanya gimana? Manis. Asal yang matang. Kalau yang masih mentah, mah tetap kesad. Tapi yang matang seperti yang kita bagi selama ini untuk buka bersama. Itu kan manis. Tapi ada aromanya? Tidak ada aromanya. Lumayan, enak. Masih bisa dimakan untuk takjil, untuk sahur. Dan yang ketiga disebutkan perumpamaan orang munafik yang bisa membaca Al-Quran itu beda lagi. Seperti buah yang rasanya pahit tapi aromanya harum. Wah, apa ya? Enak, harum, tapi pas dirasa pahitnya luar biasa. Mahoni kita, mahoni mati segitnya. Jadi semuanya itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan kemuliaan kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mempelajarinya, memahaminya. Walaupun munafik, wanginya ada. Asal dia mampu membaca Al-Quranul Karim. Itulah kemuliaan yang Allah berikan. Sampai ketika di akhirat, maka Al-Quran yang selalu kita baca akan menjadi penolong kita. Setiap kita ini pasti ada kekurangan dari segi amalan. Walaupun umpah kita selama ini memelihara sholat yang 5 waktu berjamaah bersama imam di masjid. Ada nggak kekurangan? Ya, kekurangan dari aspek kekhusyuan itu terutamanya. Tidak khusyuk, bukan kurang lagi. Kalau kurang mah sedikit. Ini mah tidak khusyuk, 100% tidak khusyuk. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, apa yang ada di pikiran kita selama sholat? Urusan dunia. Ada yang begitu? Di dia ya? Semuanya. Kekurangan. Bolongnya banyak, belum aspek keikhlasan. Ada orang yang sholatnya hanya untuk kepentingan dunia tertentu. Dan seterusnya. Nah, banyak bolongnya. Maka akan terkena azab, ya. Al-Quran menyatakan fawailul lil musallin, celaka tuh orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu ngelamun tadi dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang tidak ikhlas alias riya dalam sholatnya. Perlu pertolongan di akhirat. Penolong ini disebut syafaat. Salah satu penolong itu bacaan Al-Quran kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Baca oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi para pembacanya pada hari kiamat. Disebut menjadi syafaat, pemberi syafaat. Bahkan Nabi SAW menjelaskan Al-Quran tidak sekedar memberi syafaat, tapi juga melahirkan pahala per huruf, per ayat, yang besar pahalanya itu satu ayatnya sebanding dengan berkurban seekor unta yang sangat besar. Kalau seseorang umpah sekarang hari ini nih sedekah, ada unta dikececet, dipencit. Untuk apa? Dibagi-bagi dagingnya ke fukara dan masakin. Unta yang besar itu bisa 1 ton. Dagingnya itu sadesa 1 ton cukup ya. Kecamatan oke cukup. Asal sagegel ewang. Hari
sekecamatan nggak bisa sakelo ewang itunya. Tapi itu besar pahalanya, bayangkan. Itu satu ayat. Bagaimana kalau umpama kita satu halaman, berapa puluh ayat? Bagaimana kalau umpamanya 12 menit setiap sebelum sholat atau setelah sholat, itu berapa puluh ayat? Bagaimana kalau satu hari satu juz? Berapa ratus ayat? Berapa ekor unta yang kita sembelih untuk fuqara dan masakin? Sebegitu pahala yang Allah berikan kepada kita karena membaca satu ayat saja. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fata'allamu aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalath khairun lahu min thalath wa arba khairun lahu min arba wa min a'dadihinna min al-ibil. Kenapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid lalu dia belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagi dirinya daripada berkurban dengan 2 ekor unta besar. Kalau 3 ayat lebih baik daripada berkurban dengan 3 ekor unta besar. 4 ayat lebih baik daripada berkurban dengan 4 ekor. Dan semakin banyak ayat yang dia baca, itu pahalanya lebih baik daripada sejumlah ayat itu berupa berkurban dengan unta yang sangat besar. 10 ayat itu lebih baik pahalanya daripada pahala berkurban dengan 10 ekor unta besar. Bayangkan, segitunya besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Itu per ayat tuh. Secara lebih rinci lagi Rasul SAW menerangkan pahalanya itu per huruf 10 kali lipat. Ini pahala di akhirat nih. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi SAW, siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dia dapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dipahalai 10 kali lipat. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau orang membaca alif lam mim 3 huruf, berapa pahalanya? 30. Baru bismillahirrahmanirrahim, itu ayat. Berapa pahalanya? 190. Karena bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ada 19. 19 huruf, 19 kebaikan, pahalanya 10 kali lipat jadi 190 pahala. Dan itu baru bismillahnya. Belum lagi ayat-ayat yang dibacanya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa pahala dari membaca Al-Quran dalam 1 hadis disebutkan per huruf, dalam hadis lain disebutkan per ayat. Apakah 2 hal ini bertolak belakang atau berbeda? Bukan bertolak belakang, bukan berbeda, tapi saling melengkapi. Di setiap 1 hurufnya 10 kali lipat pahalanya, dan di setiap 1 ayatnya, 1 ayat kan berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang panjangnya. Tapi dihitung per 1 ayat, pahala 1 ayatnya lebih baik daripada berkurban dengan 1 ekor unta, dan dari setiap 1 hurufnya 10 kali lipat. Jadi double pahalanya. Per huruf ongkoh, per ayat ongkoh. Oleh karena itulah maka seperti beginilah.
Saya ingat masa kecil saya. Ada orang yang mau membangun rumah, tapi di gang, tidak pinggir jalan. Dia membeli lama jarang bata merah, tapi batakonya. Membeli batako disimpan di jalan raya, nggak bisa masuk mobilnya. Jadi dari jalan raya ke rumah itu sekitar 100 meteran harus diangkut lagi. Si pemiliknya menyatakan ke anak-anak angkut tuh. 1 bata, 1 rupiah. Zaman harita, bukan ayeuna. Tahun 70-an gitunya. 1 bata, 1 rupiah. Jadi siapa yang membawa banyak bata itu lebih banyak buruhnya. Kalau 10 bata 10 rupiah. 20 bata 20 rupiah. Saat itu lumayan. Ya, untuk anak-anak di zaman itu. Ayeuna mah 20 rupiah mah dialungkeun. Lalu kata mereka, siapa, kata si pemiliknya nih, siapa yang terus nih mengangkut sampai habis bata dikasih cangkedong. Cangkedong teh, ayeuna mah teh aya cangkedong, tapi nasi bungkus gitulah atau nasi kotak. Jadi yang ngangkut teh dikasih upah per 1 bata 1 rupiah dapat. Setelah selesai dikasih cangkedong. Dua-duanya dapat. Gitu tuh. Jadi tidak berarti siapa yang dapat 10 bata dikasih 10 ini tapi nggak dapat cangkerong gitu. Atau hanya dapat cangkerong tidak dapat uang. Enggak, dua-duanya dapat. Tapi orang yang ketika belum selesai, udah saya mah capek, itu belum selesai tidak dapat cangkerong tuh. Hanya dapat upah per bata 1 rupiah. Itulah gambarannya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan per huruf 10 kali lipat. Per ayat sama dengan berkurban dengan 1 ekor unta yang sangat besar. Selain keutamaan tadi, Rasul SAW pun memberikan penjelasan tentang keutamaan lain. Selama membaca, maka orang yang membaca itu dikerumuni oleh para malaikat. Dicurahkan rahmat. Diturunkan sakinah atau ditentramkan jiwanya. Dan selama membaca Al-Quran, Allah memuji orang itu di hadapan para malaikat. Menunjukkan kebanggaan Allah kepada orang itu karena membaca Al-Quran. Ini berlaku baik perorangan ataupun per kelompok. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid. Lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya di antara sesama mereka, kecuali akan turunlah sakinah, ketentraman jiwa, akan dicurahkanlah rahmat, akan berkumpullah para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka, disebut wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itu pujian Allah. Nama kita disebut. Disebut si fulan. Namanya tuh fulan bin fulan, fulan bin fulan. Disebut di hadapan para malaikat. Dan itu kehormatan dan kemuliaan. Atau jangankan oleh Allah. Kalau nama kita di sebuah forum disebut oleh seorang pejabat. Umpamanya di rapat desa, umpamanya kepala desa di hadapan rakyatnya berpidato lalu menyebut nama kita dalam konteks memuji kita, gimana perasaan kita? Bangga, nama saya disebut oleh kades di hadapan rakyatnya. Baru level desa itu. Apalagi kalau Pak Camat. Camat umpamanya pidato di hadapan
warga sekecamatan Batu Jajar. Nama kita disebut dalam rangka memuji kita. Baru ke sekecamatan, bagaimana kalau sekabupaten, seprovinsi? Ridwan Kamil umpama sebagai gubernur pidato di TV lokal Jawa Barat. Terus menyebut nama kita di hadapan seluruh rakyat Jawa Barat dalam rangka memuji kita, bagaimana? Ada kebanggaan? Ya. Apalagi kalau presiden atau ya. Ini bukan orang yang nyebut, tapi raja di raja Allah Azza wa Jalla. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan para malaikat. Nama kita disebut dalam rangka memuji kita. Karena apa? Karena kita membaca Al-Quranul Karim. Ini sebuah kemuliaan yang sangat agung, yang bukan sekedar sesuatu yang sangat remeh. Dari sinilah kita mengetahui betapa agungnya Al-Quran, sampai keagungan Al-Quran tersebut menyebabkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik belajar, mengajar, atau membaca, atau mengamalkannya, maka orang itu terbawa agung. Jangankan kita sebagai makhluk hidup yang berakal, benda mati saja ketika bersentuhan dengan Al-Quranul Karim dia mulia. Coba mushaf Al-Quran, ya. Itu kan hanya kertas, ya enggak? Dengan tinta. Tapi begitu yang tertulis di kertas itu ayat Al-Quran, nggak bisa diremehkan. Nggak bisa diinjak. Nggak boleh dibuang ke tempat sampah. Nggak bisa umpamanya disamakan dengan yang lain. Itu kalau umpamanya kita ke Saudi atau ke Timur Tengah lah, bukan hanya Saudi, baik umroh ataupun haji, atau kita kunjungan ke negeri-negeri di Timur Tengah, tidak hanya Saudi. Itu kalau umpamanya kita habis baca Al-Quran terus nyimpen umpamanya di bawah, dimarahi oleh semua. Ya boleh Al-Quran yang mulia dibegitu-begitukan. Jangankan itu, atau kemarin saya dimarahi orang gara-gara apa? Gara-gara membaca Al-Quran, di hadapan saya ada kursi, di sana banyak kursi, di dalam Masjidil Haram banyak kursi karena banyak orang yang sudah sepuh atau sakit pinggang atau sakit kaki, nggak bisa duduk di bawah. Jadi sholatnya juga di kursi itu. Kursinya kecil, bukan kursi begini, ini mah bagus. Kecil saurangan gitu ya. Itu wakaf, banyak, ada ribuan. Boleh kita ambil untuk duduk, tapi nggak boleh dibawa keluar. Kursi, kemudian baca Al-Quran, ada ayat sajdah. Ada sajdah itu kalau dibaca ngapain? Harus sujud tilawah. Ketika saya sujud tilawah disimpan di atas kursi, truk sujud. Setelah beres, digigirin atau ngamak, disambil dulu. Dia bilang, enggak Bu, ini tempat duduk. Kata dia, punten rada kasar, itu parati bujur. Tempat pantat. Enggak boleh Quran yang mulia disimpan di sana. Kalau nak kursi itu. Dasar saya, kita berargumen terus, kudu di mana atau kamu dihandap. Kan ada saya, titip ke saya. Teka pikir. Bayangkan sebesar itu. Bahkan ada bahkannya. Mushaf Al-Quran itu kan ada bagian depan, ada bagian belakangnya kan. Kita kan gak kepikiran bagaimana meletakkan asal. Suatu saat saya menyimpan bagian depannya di bawah, bagian belakangnya di atas. Datang orang Pakistan, bukan datang, memang ada di sana. Terus diambil dia. Nunggu saya beres sujud. Begitu saya beres sujud, dipapatahan lah. Ini gak boleh menyimpan Al-Quran kayak begini. Bagian atasnya harus di atas, bagian belakangnya harus di bawah. Sampai segitunya. Memuliakan mushaf Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena kemuliaan Al-Quran yang tertulis di sana. Karena kertas biasa. Banyak kertas lain, koran atau buku-buku umum, tidak dimuliakan. Seperti walaupun edisinya lux, cover atau jilidnya bagus, harganya mahal sampai jutaan. Kalau Al-Quran mushaf kan tidak sampai jutaannya.
Ada yang puluhan ribu, kalau yang kecil ada yang ratusan ribu, kalau yang agak bagus, walaupun harganya semurah itu jauh lebih dimuliakan daripada buku tebal harganya jutaan tapi berisi tulisan selain Al-Quranul Karim. Yang kayak begitu mah dibuang ke tempat sampah, nggak ada yang protes. Mushaf Al-Quran mah bukan dibuang ke tempat salah nyimpen di kursi orang sudah banyak protes. Disimpan di bawah, apalagi ngamuk-ngamuk, malah disimpan tibalik diomeli kita. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim itu akan mulia karena terbawa dengan kemuliaan Al-Quran tersebut. Dari sanalah kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya kemuliaan Al-Quran. Karena itulah maka apabila kita sudah menghafal Al-Quran, tiba-tiba lupa. Karena jarang dibaca, Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai berani kita mengatakan saya lupa terhadap ayat ini. Saya sudah lupa terhadap surat itu. Jangan. Tapi katakan ayat ini telah melupakan saya. Surat ini telah melupakan saya. Karena apa? Karena kurangnya perhatian saya terhadap ayat ini, terhadap surat ini, akhirnya dia pergi dari hati kita. Akhirnya dia menjauh dari pikiran kita. Dia yang menjauh. Allah yang mencabut hidayah terhadap hafalan ayat atau surat yang sudah ada dalam benak kita. Karena kelalaian kita, Allah cabut lagi, Allah jauhkan lagi dari diri kita. Maka jangan katakan saya lupa ayat ini. Saya lupa surat itu. Jangan. Tapi ayat itulah yang telah melupakan saya. Surat itulah yang telah meninggalkan saya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, la yaqul ahadukum nasitu ayat kait bal huwa nasya. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, saya lupa terhadap ayat ini, surat itu. Jangan. Tapi katakanlah, dialah ayat itulah atau surat itulah yang sudah melupakan saya. Jadi, kenapa kita lupa ayat? Kenapa kita lupa surat? Ada dua penyebab utama. Penyebab yang pertama, karena kita lalai terhadap ayat ini atau surat itu. Nggak pernah dibaca lagi, nggak pernah ditafakuri lagi, nggak pernah dihayati lagi. Akhirnya dia pergi, meninggalkan kita. Akhirnya tak teringat lagi dalam benak kita. Dia yang pergi, meninggalkan kita, bukan kita yang melupakannya. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, karena dosa maksiat yang kita lakukan menyebabkan ayat yang mulia, surat yang agung tersebut tidak merasa lagi nyaman berada di hati kita yang kotor karena dosa dan maksiat. Lupa. Bukan kita yang lupa kepada mereka, tapi mereka yang meninggalkan kita dan melupakan kita. Ini menunjukkan apa? Keagungan Al-Quranul Karim, sehingga apabila kita lupa terhadap ayat itu nggak boleh kita karena kita yang melupakan mereka, tapi mereka yang melupakan kita. Inilah yang disebut dengan tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah adalah membaca ayat-ayat itu secara lafaz, baik per ayat ataupun per surat, dan ini merupakan sesuatu yang agung dan utama. Ya, sekarang kita sudah masuk jam 6, kita harus jeda dulu sebentar. Nanti setelah jeda kita langsung masuki sesi tanya jawab, dan kepada operator di studio dipersilakan untuk memutar jeda terlebih dahulu. Setelah itu nanti host yang ada di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Ataupun bisa melalui pesan singkat kirimkan pertanyaannya ke nomor 081122714776. Untuk
Kesempatan pertama kami persilakan kepada jamaah yang hadir di area Ikhwan, silakan. Barangkali ada yang akan bertanya. Enggak. Tuh. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, izin bertanya. Ini saya sering menemui mushaf Quran yang berceceran, mungkin sudah puluhan tahun atau belasan tahun sampai robek gitu. Itu cara agar tidak menghinakannya harus dibagaimanakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti itu. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga diheraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu panunjuk nih. Nggak ada panunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, jangan diturutan. Tuh ustaz ge baheula. Kini nggak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca nggak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhinakan. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau nggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhinakan. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang, karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya, lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran, qori-qori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan
tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya, jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qurannya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ke studio Syafi, silakan. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Bapak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Mana yang lebih baik dilakukan dalam bulan Ramadan ini, hatam Al-Quran atau kita belajar untuk mengenal makna yang terkandung di dalamnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik, Pak Iqbal di Muhammad Toha. Di bulan Ramadan ini mana yang lebih utama, menghatamkan Al-Quran atau mempelajari isinya atau tafsirnya? Iya, kedua perbuatan ini saling melengkapi, tidak harus dibenturkan. Jangan sampai ada kesan kalau hatam Al-Quran tidak bisa mempelajari isinya. Kalau mempelajari isinya, Al-Quran tidak hatam. Waktu yang kita miliki sehari semalam 24 jam. Harus kita alokasikan waktu untuk membaca secara musalsal, secara kontinu, secara berkesinambungan. Dan ada waktu untuk membaca tafsirnya, mempelajari isinya. Sehingga sinergi, sehingga saling mendukung. Dan dua-duanya tercapai targetnya. Target khatam Al-Quran tercapai. Karena untuk khatam Al-Quran 1 bulan tidak berat, enteng. Karena sangat-sangat realistis. Seperti yang sering saya ungkap. 1 juz itu 1 jam. Itu kalau bacanya santai. Kalau bacanya cepat bisa 2 juz 1 jam itu. Tapi umumnya orang rileks gitu 1 jam selesai 1 juz. Nah, waktu yang kita miliki 24 jam. Masa ya sampai bingung kalau khatam nggak bisa faham, kalau ingin faham nggak bisa khatam, masa begitu? Nah, seperti yang saya ungkap, sisihkan 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat, 12 menit kali 5 kali 60 menit, sudah 1 juz tuh dalam sehari semalam. Nggak lama, cuma 6 menit. Kasih waktu sedikit lebih 10 menit lah. Gitu ya, apalagi kalau lebih sekali baca umpamanya minimal setengah juz, setengah jam gitu. Nanti berkali-kali di 1 hari itu, 4 kali saja sudah bisa 2 juz sebenarnya. Dan waktu yang kita miliki luang. Jadi sisihkan waktu untuk membaca sampai hatam, sisihkan waktu untuk mempelajari isinya sampai paham. Dua-duanya sinergi. Apa efek baiknya? Ketika ini faham, ini dibaca, ketika membaca, ini sudah dipelajari tafsirnya. Minimal artinya, maknanya. Jadi ada penghayatan. Ingat, kalau ada penghayatan ketika membaca Al-Quran, jiwa kita tenang, pikiran kita larut ke dalam bacaan, itu akan menyebabkan kita lebih terdorong, lebih termotivasi membaca Al-Quran dengan lebih lama. Jadi pas sudah mencapai target umpamanya, anggap aja ini mushaf ya, sudah mencapai udah 1 juz, udahlah tercapai. Hati masih ingin, masih ingin, ditambah lagi. Mungkin saat itu mulut kita capek, lelah. Apalagi kita tidak minum sampai serak umpamanya suara, lelah. Istirahatkan, jiwa masih ingin, tapi ini sudah lelah. Sudah kering ini tenggorokan. Dan kita tidak bisa minum karena apa? Karena saum. Istirahatkan dulu. Ya, jiwa masih ingin, istirahatkan dulu. Nanti setelah istirahat, setengah jam, 1 jam, gitu sudah normal lagi kita.
ambil lagi, baca lagi. Bisa-bisa target 1 kali hatam Al-Quran di 1 bulan Ramadan melebihi dari target itu, bisa 2 kali, bisa 3 kali dan seterusnya ya. Jadi tidak harus dibenturkan antara kedua hal tersebut. Nah sekarang kondisi orang itu tidak bisa dua-duanya karena sibuk bekerja. Apalagi Pak Iqbal sebagai dokter gigi umpamanya, dia harus praktek pagi dan sore, mungkin saja 2 kali, mungkin saja di tengah-tengahnya kerja di klinik lain, nggak bisa, sehingga waktunya mepet, hanya ada 1 kali alokasi waktu untuk baca atau untuk memahami tafsirnya. Apa yang terjadi kalau memang kondisinya seperti itu, membacanya lebih utama daripada mempelajari ilmunya. Ini dilihat dari sikap para ulama. Para ulama di luar Ramadan membuka pengajian, tafsir, hadis, termasuk memperdalam makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Begitu masuk Ramadan, majelis taklimnya ditutup. Fokus untuk membaca Al-Quran. Sampai di antara mereka ada yang tamat sehari sekali, ada yang tamat sehari 2 kali seperti Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 60 kali itu. Apa bisa gitu? Sehari 2 kali? Kalau kita nggak akan bisa. Jangankan sehari 2 kali. 10 hari sekali juga belum nggak akan bisa. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang lisannya akrab dengan mushaf Al-Quran. Jadi melafadzkannya itu secepat apapun gak akan salah. Karena sudah terlatih. Kalau kita mungkin gak akan terlatih. Nah, ada berita kan, di mana daerah Temanggung ada suatu masjid sholat taraweh 8 jam. Ya enggak? Dan 1 kali taraweh tamat Al-Quran. Ada kan beritanya? Bagus. Itu kebayang cepat. Kalau nggak cepat nggak akan tamat sehari, semalam. Nah, kebayang. Bisa. Itu ada santri anak saya di mana, di Wadil Mubarak. Dia bilang bisa sehari 2 kali. Anak pernah katanya. Tapi cepat. Itu tapi bukan di luar Ramadan. Air minum 2 liter habis. Tak kering atau minum. Ketika dites, ya sehari 2 kali bisa tamat dari Al-Fatihah sampai ini. Jadi dari ba'da subuh terus sampai zuhur sampai jam 2 tamat. Istirahat dulu. Ba'da asar terus sampai jam 9 atau jam 10 malam bisa. Bagi orang yang sudah terlatih. Kalau kita mungkin nggak akan bisa ya. Jadi melihat para ulama seperti itu, ketika masuk bulan Ramadan kajian tafsir ditutup. Fokus kepada membaca Al-Quranul Karim, menunjukkan mereka lebih mengutamakan membaca daripada mempelajari ilmunya. Ya, kalau memang kondisinya mepet seperti itu, maka membaca lebih dahulukan daripada memahami maknanya. Nanti di luar Ramadan itu beda lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke jamaah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, sebenarnya pertanyaan ini sudah lama. Pada saat ini saya bisa tanyakan ke Ustaz mengenai surat Al-A'raf ayat 12 sampai 18, terus surat Al-Hijr dari ayat 32 sampai 43. Kemudian surat Al-Isra dari ayat 61 sampai 65 mengenai dialog Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ketika iblis diusir dari surga. Yang saya bertanyakan, kenapa dalam konteks ayat ini ada perbedaan? Kenapa kalau kejadiannya 1 kali mungkin antara dialog Allah dan iblis itu tidak ada perbedaan? Gitu aja. Apa bedanya? Seperti dalam surat Al-A'raf kan pertanyaan Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar. Kemudian dalam surat Al-Hijr pertanyaan Allah, qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Kemudian jawaban iblis, lam akul li asjuda li basharin
khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Kemudian ayat-ayat selanjutnya juga ada perbedaan. Begitu juga di dalam surat Al-Isra. Mohon penjelasannya. Syukran jazilan. Jazakallahu khairan. Afwan wa jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan satu kejadian di beberapa surat. Kejadiannya sama. Dialog Allah dengan Iblis, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya atau dengan kaumnya. Itu kejadiannya sama, diceritakan di beberapa surat yang berbeda. Isi dialognya itu berbeda, walaupun maknanya sama. Nah, kenapa demikian? Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Pertama, dialog itu panjang, dialog itu banyak. Satu surat hanya menceritakan atau menerangkan satu adegan dialog, tapi tidak menceritakan adegan dialog yang lainnya. Satu surat. Di surat lain, adegan yang tidak diceritakan di surat yang pertama, ini diterangkan. Sehingga dua kejadian ini seolah-olah dua kali peristiwa. Padahal tidak, itu masih satu plot, satu peristiwa yang sama. Hanya ini dialognya sepotong, ini dialognya sepotong, ini sebenarnya saling melengkapi. Demikian juga umpamanya dialog antara Nabi Musa dengan Firaun itu diceritakan dalam banyak surat. Tapi isi dialognya berbeda. Kenapa berbeda? Karena satu surat tidak menceritakan seluruh dialog secara utuh. Hanya penggalan. Di sini sepenggal, di sana sepenggal, di tempat lain sepenggal. Kalau digabungkan ini menjadi satu episode yang utuh. Yang lebih lengkap. Ya. Nah, dan dialog yang dikutip dalam surat itu berkaitan dengan materi yang sedang diterangkan dalam surat tersebut. Seperti contoh umpamanya dialog tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Dalam satu kalimat Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Siapa Rabb kamu? Rabbi Rabbul alamin. Rabbku itu Rabbul alamin, penguasa semesta alam. Siapa penguasa semesta alam itu? Yaitu yang beristiwa di atas langit dan seterusnya. Sampai Fir'aun menyatakan, hai Haman. Haman itu teknokratnya di zaman Fir'aun. Buatkan untukku satu menara yang tinggi. Aku ingin naik agar bisa melihat sesembahan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi si Firaun ini berpikir kalau Allah ada di atas langit, kalau untuk melihat atau berjumpa dengan Allah harus pakai alat yang kayak gitu. Betul apa benar? Benar-benar salah si Firaun ini. Walaupun Allah ada di atas langit, untuk berkomunikasi ya nggak perlu naik. Kalau zaman sekarang nggak perlu naik helikopter. Karena walaupun Allah ada di atas langit, dia mengetahui isi hati kita. Ya. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu dia istiwa tegak di atas aras, tapi dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, apa yang keluar dari apa yang naik ke langit, dan dia menyertai kalian kemana saja kalian berada. Dia mengetahui apa isi hati manusia. Jadi untuk komunikasi dengan Allah nggak perlu naik ke langit, nggak perlu pakai helikopter, cukup berbisik dalam hati, Allah dengar.
Oleh karena itulah maka tidak bertolak belakang keberadaan Allah di atas langit dengan keharusan kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi si Fir'aun yang pola pikirnya cetek, oh kalau Allah di atas langit harus pakai menara yang tinggi. Sudah, di dialog itu hanya itu, di surat itu. Di surat lain beda lagi. Dialog antara Nabi Musa dengan Firaun yang dibicarakan materi yang lain lagi. Apakah bertolak belakang? Enggak. Tapi ini sepenggal kisah, sepenggal dialog, dan sepenggal dialog yang lainnya diterangkan di surah yang lain, dan begitulah seterusnya. Jadi bukan perbedaan, tetapi saling melengkapi antara satu surat dengan surah yang lain di kejadian atau peristiwa yang sama tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kembali ke Cepi di studio, silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Ali dari hamba Allah di WhatsApp. Ustadz, bagaimana kalau membaca Al-Quran dari handphone? Hukumnya atau keutamaannya dengan membaca Quran dengan mushaf, Ustadz? Silakan. Barakallahu fiik. Yang dihitung, yang dipahalai, yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah sikap orang tersebut. Amalan orang tersebut. Apakah dia melafazkan? Atau dia mempelajari isinya, atau bagaimana. Terserah dia membacanya dari mushaf, dari hafalannya, dari handphone, atau dari screen, mungkin screen TV, mungkin screen komputer, mungkin screen laptop, tablet, kapsul, pil, atau apapun. Terserah. Tapi yang jelas dia melafazkan. Ya. Bagaimana membaca Al-Quran dari handphone? Sama. Dilafazkan apa tidak? Ya dilafazkan. Terus bagaimana sikap kita ke handphone? Apakah boleh diletakkan di bawah? Tergantung. Apa yang muncul di screen handphone kita? Kalau yang muncul di screen handphone kita adalah bacaan Al-Quran, maka diperlakukan seperti mushaf Al-Quran. Karena ada ayat Al-Quran yang tertulis di dalamnya. Nggak boleh dibawa ke WC. Lagi membuka aplikasi Al-Quran lalu ke WC. Nggak boleh. Dalam keadaan ini terbuka sebagai tulisan Al-Quran. Atau ketika muncul tulisan Al-Quran disimpan di bawah. Nggak boleh. Kalau mau tutup dulu aplikasi itu sehingga di screen handphone kita tidak ada tulisan Al-Quran. Tapi tulisan yang lainnya. Ya, maka baru boleh. Loh, bukankah di handphone ini tetap ada mushaf Al-Quran? Ya sama dengan kita. Di dalam hati kita ada hafalan Al-Quran. Minimal Fatihahnya. Minimal tah. Dan kulhu meren minimal, dan kuliah, 2 surat terfavorit yang tidak pernah lepas di dalam sholat kita ya. Minimal ada. Terus kitanya masuk WC, ada nggak hafalan Fatihah dalam diri kita? Ada. Selama tidak dilafazkan, dibacakan, ya boleh, nggak apa-apa. Sama dengan aplikasi Al-Quran ada di HP. Tapi tersimpan, tidak ditampakkan. Maka ketika tersimpan, tidak ditampakkan, boleh HP ini dibawa ke WC. Tapi ketika ditampakkan di layar HP kita, nggak boleh dibawa ke WC. Sama dengan kita ketika membaca Fatihah lalu masuk WC, di WC lanjut baca Fatihah, maka tidak boleh. Berhenti dulu. Masuk WC silakan. Jangan lafazkan ayat. Masih ada nggak Al-Fatihah dalam hati kita? Ada, tersimpan dalam file memori otak kita. Itu taubahnya sama dengan tersimpannya aplikasi dari mushaf Al-Quran di dalam HP kita tapi tidak ditampakkan, maka boleh ya. Jadi membaca Al-Quran di HP tidak apa-apa, tidak masalah selama pelafadzannya benar dan sama dengan ketika kita membaca di dalam mushaf yang tertulis di dalam kertas kita, sama saja ya.
Allahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita kembali berjumpa esok melanjutkan materi ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.